Wah, Diulang. Wah, kalau mengulang kata yang sama agak susah kan gitu kan. Oke, saya ulang. Nah, fenomena ini mungkin teman-teman boleh sepakat, boleh tidak. Fenomena di sekitar kita itu menganggap mental itu adalah hanya berisi tentang keberanian. Betul ya? Betul atau enggak? Berani, berani, berani. Ayo berani, rebut bola, berani. Jangan takut, berani. betul. Nah, terkadang itu disimpulkan menjadi keberanian itu adalah mental. Tidak seperti itu. Nah, mental itu sebagai contoh misalkan begini tadi, teman-teman nanya seorang anak ketika misalkan kamu sudah makan belum? Misalkan saya bertanya dengan logat logat Makassar, yang ditanya anak orang Jawa, ya kan? Ya, tiba-tiba, Om Rian galak sekali nanyanya kan gitu kan. Padahal emang nadanya begitu. Ya, Coach. Nah, jadi menghadapi masalah itu harus juga mengenal dari lawan bicaranya. Gitu. Bapak saya Sumatera, nadanya tinggi. Bagi orang Jawa itu mungkin udah marah-marah, gitu ya. Jadi mental itu dapat kita ringkas adalah kemampuan mengatasi dan merespon masalah, terutama tekanan. Kemampuan kita dari situ. Itu ringkasnya. Terserah teman-teman mau pakai definisi apapun, silakan. Contoh, kalau dia punya teknik bagus, tapi tidak sanggup menghadapi tekanan, apakah bisa dibilang mentalnya bagus? Mentalnya bagus, itu ketika dikasih tekanan, walaupun kemampuan dia biasa-biasa aja, tapi dia mampu menjawab situasi itu dengan kemampuannya. Itu. Jadi, kalau kita bicara mental dalam sesi latihan, bukan berarti kita marahin. Bisa juga kita kasih misalkan level drill yang rumit. Bisa nggak anak ini mengatasi masalah? Jangan-jangan bukan karena tekniknya, tapi karena misalkan tingkat cemasnya yang tinggi. Kalau pemain sudah tingkat cemasnya tinggi, potensi dia untuk menjadi atlet top itu akan sulit. Nah, teman-teman harus tahu pemain yang tingkat resahnya tinggi itu seperti apa sih. Misalkan sering gigit kuku kalau gelisah, kalau panik, pernah nemuin gigit kuku, bahkan mungkin sampai jarinya digigit kali, tuh kan? Kayak pelatihnya Pak itu ada. Kalau udah ditanya, udah tuh mulai kelihatan gesturnya. Kayak gitu. Ya. Nah, mental ini juga berpengaruh, bukan berarti kita dalam sesi pembinaan, dalam fase pembinaan kita mengajarkan mereka selalu menang. Menang penting, tapi prosesnya jauh lebih penting. Kalau pemain menang, katakanlah saya main sama Hasan, main sama Dava, sama Riza, sama Sutria. Tapi kemenangan itu sebenarnya karena saya menonjol dalam permainan. Apa kalau misalkan Hasan, Sutria, Riza, sama Dava berlebihan dalam menyikapi kemenangan, padahal kunci kemenangannya dari saya. Apakah Hasan, Sutria, Riza, dan Dava ini akan mengenali kekurangannya? Nah, itu jadi kepercayaan diri palsu nanti. La falsa confianza. Nah, biasanya anak-anak seperti itu anti kritik. Itu. Makanya dalam pembinaan itu anak-anak perlu diajarkan kekalahan. Kekalahan, lalu bagaimana meresponnya? Meresponnya ya misalkan dengan bukan kenapa kamu tadi main jelek gitu. Nggak begitu. Bisa juga kekalahan itu bagian dari proses, bukan hasilnya, tapi proses setiap individu. Sekali lagi ya, kekalahan itu bukan berarti sama dengan saya jelek. Ngerti ya? Kekalahan bukan berarti pemain itu jelek. Enggak, tapi itu bagian dari proses. Jadi tidak bisa disamakan. Ketika kalah itu kita menilai pemain jelek. Nggak bisa begitu. Di sini ada segitiga yang berperan. Yang pertama peran orang tua,
Yang kedua, peran pelatih. Yang ketiga, peran pemain itu sendiri. Jadi harus tahu saat kita merespon kekalahan. Nah, itu nanti akan terkait bagaimana unsur mental ini dimasukkan dalam drill. Bahwa mentalitas itu hanya salah satu bagian dari struktur tubuh manusia. Manusia itu seperti yang dikatakan Serulo, ada kemampuan koordinasi, ada kemampuan kognitif, ada kemampuan bekerja sama, sosialisasi segala macam, ya kan? Ada kemampuan apa ya, sosioafektif sudah tadi, ada kemampuan koordinasi, ya ada kemampuan bioenergi, yang mana emang manusia ini terdiri dari struktur yang sangat kompleks. Jadi tidak bisa serta-merta kita yang penting berani. Enggak. Teman-teman pilih jawaban berani atau jawaban yang tepat saat pertandingan. Yang tepat kan? Kalau yang berani banyak. Buktinya di tema-tema video aku suka keributan itu berani. Gitu. Akhirnya yang tinggi itu adalah EQ. Emosionalnya. Bukan IQ. Ini bahaya ketika nggak imbang. Ketika EQ-nya lebih tinggi daripada IQ, ini bahaya. Dan itu dimulai dari usia 6 tahun. Nanti akan terkait dengan postingan saya selanjutnya. Misalkan anak-anak ini benci kekalahan. Tidak suka kekalahan. Egonya kan tinggi anak kecil, betul? Nah, bagaimana seorang pelatih memberikan arahan ke anak-anak ini ketika kalah? Bagaimana orang tua juga mengarahkan anak-anak ini bagaimana sih merespon kekalahan? Bahwa setiap kalah kamu harus bangkit. Bukan berarti itu hasil kamu yang kamu dapat ke depannya. Nggak bisa begitu. Nah, kadang juga banyak pelatih yang nggak bisa nerima kekalahan. Mungkin di AFI Jakarta terjadi apa yang nggak mau salaman. Kan begitu. Ya kan, kalah nggak mau salaman. Gimana coba? Padahal sudah selesai pertandingan. Gitu. Jadi mental itu seperti itu. Siapa? Rian. Tingkat senang. Lalu juga ada tingkat stres. Stresnya itu juga stres yang baik sama yang jelek. Tinggal kita olah stresnya seperti apa. Gitu. Jadi saya bukan pemain yang punya fisik bagus. Saya tidak terlahir dari gen yang punya fisik bagus. Oke? Itu saya sadari. Makanya saya tidak bisa jadi pemain profesional. Tapi saya bisa menghadapi pemain yang punya fisik bagus karena saya tahu cara menghadapinya. Gitu, Rian. Lawan saya dulu Leonard Tupamahu, gede kan tuh kayak pohon asem. Ya, gede banget lah pokoknya. Gimana caranya saya ngelawan ini? Saya punya mentalitas. Saya boleh lawan dia. Tapi saya nggak bisa ngikutin cara dia. Bukan berarti saya harus sama-sama kuat, sama-sama berani. Kalau sama-sama kuat, sama-sama berani, saya yang mental. Logis di sini contohnya. Nah, kadang karena tolak ukurnya itu adalah berani, pemain yang nggak berani dibilang takut. Nggak begitu. Justru kita mengimbangi. Karena lawannya ini gede, tinggi besar, saya harus bisa ngalahin. Seperti misalkan Tom and Jerry, David and Goliath, gitu kan. Contoh yang lawannya gede, bagaimana yang kecil mengalahkan. Terus bagaimana MacGyver, mungkin teman-teman tahu MacGyver? MacGyver. Kalau dia nggak punya mental, itu nggak bisa nyelesain masalah. Berantem nggak bisa. Gitu, Rian. Jadi lihat potensi pemainnya. Artinya juga harus punya ketenangan mengatasi masalah. Kalau kita dapat masalah tekanan, misalkan, oke, tekanan, kena utang misalkan, wah udah blank segala macam, nggak tenang sama sekali. Kira-kira kita ngerasain apa? Apa yang mau kita lakuin? Mukul orang kah? Ngerampok kah? Itu terkait dengan mental. Kalau kita sementara sebenarnya kalau kita dikasih masalah, itu adalah proses kita naik level. Kalau saya bisa mengatasi masalah ini, level saya akan naik.
Sehingga di masalah-masalah selanjutnya saya akan lebih mudah mengatasi masalah tersebut. Betul? Logis? Sama. Kalau kalian bisa mengatasi drill ini, maka akan lebih mudah menghadapi drill selanjutnya. Nah, itulah bedanya pemain baru dengan pemain yang berpengalaman. Pemain yang berpengalaman sering menghadapi tekanan yang tinggi. Makanya itu yang memudahkan pemain Tarkam bermain di level turnamen-turnamen Tarkam karena punya pengalaman yang tinggi. Gitu. Kayak misalkan kita ambil contoh lagi seorang sebuah band lah, band pensi sama band yang sudah ternama, kira-kira yang top perform yang mana sih? Yang punya nama kan? Tapi kan di awal juga mereka ada proses gemeter, salah, ya kan? Tapi bagaimana dia mengatasi sehingga ke depan bisa ini. Tuh. Jadi mental itu seperti itu ya. Nggak cukup berani, nggak cukup dengan filosofi misalkan Sirinu Pasik. Ya itu ya. Nggak cukup dengan falsafah Sulawesi Selatan nggak cukup. Ewako. Oh, ya kan? Gitu. Tapi bagaimana teman-teman yang punya falsafah setiap provinsinya diolah. Kalau misalkan kita bayangkan kita kita perang tapi cuma otot doang, tanpa ada otak, tanpa melibatkan otak, tanpa ada strategi. Sebagus-bagusnya, seberani-beraninya pasukan kita, ya kalah juga. Ya nggak sih? Tanpa memperhitungkan kekuatan, tanpa memahami medan perangnya, tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk, tanpa mempertimbangkan keuangan negara, terus kita main berperang aja, ya nggak bisa. Sudah kalah sebelum berperang kalau kayak gitu. Jadi tidak bisa dikatakan mental itu hanya soal keberanian, ya kan? Apa kira-kira yang mau tanya soal mental? Dikasih soal sulit atau drill sulit juga itu mental. Nggak harus dimarah-marahin, enggak. Dimarah-marahin kalau nggak bisa jawab, ini juga sama aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi soal mental? Nggak usah banyak-banyak, gambarannya begitu aja. Hmm? Coach izin kalau misalkan di AMFC itu kalau misalkan coach kemarin kayak lawan tim-tim yang besar itu bagaimana motivasi ke Oh, pemain? itu motivasi. Oke, bentar ya. Itu motivasi dong, bukan mental berarti kan. Beda. Itu jadi motivator saya kayak Mario Teguh ya. Kadang-kadang. Bentar. Ini ruangan dingin sekali. Bahaya. Nah, kalau kita mau masuk lebih mudah soal bagaimana memotivasi, yang pertama teman-teman harus tahu dulu alam berpikir dari pemain teman-teman. Alam berpikir dari anak SD sama anak SMA itu berbeda. Nah, yang sering terjadi adalah mungkin Mas Agus pengalaman di sini, kita melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu seakan-akan si lawan bicara ini dalam hal ini adalah siswa kita disamakan dengan pola pikir kita. Itu yang susah ketemu nanti. Saya dulu begini, kamu harus begini ya. Ya nggak ketemu. Ketemu nggak kira-kira? Enggak, coach. Enggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi dari alam berpikirnya si pemain. Contoh, anak-anak ini kemampuannya rata-rata air lah di bawah. Oke? Tapi mereka sudah dibangun soal kebersamaan satu sama lain. Saya juga nyampaikan fakta pastinya. Faktanya lawan kalian lebih bagus, misalkan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menang. Kita bisa mengatasi pertandingan ini sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, lawannya baru nanti lebih detail lagi. Lawan ini akan bermain seperti ini.
kita coba ya, nanti kita bermain seperti ini. Tapi kalian nggak bisa bermain lebih lama dari waktu segini misalkan. Maka yang harus kalian lakukan adalah ini, gitu. Kalau kalau membakar lagi bisa, tapi itu dalam level klub. Kalau level atau level yang intensitas pertemuannya tinggi, saya kan pertemuan cuma seminggu sekali, itu susah. Kalau yang di klub enak. Oke, kita sudah berjuang di sini, penonton sudah bayar tiket buat kita, mereka mengorbankan segalanya buat kita. Kita harus menyenangkan mereka. Ini demi kebanggaan kita sebagai warga Bilbao misalkan, yang mana DNA-nya itu terkait dengan home ground. Jadi kalau Bilbao itu kan semangat kedaerahannya, itu bisa dikaitkan, gitu. Ya, ini tiba-tiba nanya defense, ya, itu ya, ya. Jelas ya, dalam motivasi. Jadi diukur, misalkan mengukur kemampuan lawan, mengukur kemampuan tim kita sendiri. Ada anak yang mentalitasnya jelek, itu gimana caranya? Drill latihannya juga disiapin. Kalau lawannya berat, ya kita siapin drill yang beratnya juga. Itu juga terkait dengan apa namanya? Kapan kita naikin level latihannya. Berarti kalau kita naikin level latihannya, berarti kita naikin juga tingkat kesulitannya. Bagaimana mereka mengatasinya, kita lihat tingkat stresnya dari pemain. Di situ juga kita bisa masuk. Ayo, kalau kamu nggak ini nanti kita akan kesulitan menghadapi mereka. Ini kembali ke kalian, kalian yang bermain. Seperti itu misalkan kata-katanya. Bisa kita selipin dalam dalam latihan tuh, bisa kita selipin motivasi itu. Ketimbang kita koar-koar, tapi kita nggak tahu yang dihadapi atau yang dirasakan masyarakat. Misalkan, Mas Agus kepala sekolah nih, ya kan, yang dihadapi anak-anak SD. Jadi adik-adik, berdasarkan teori filsafat Descartes tahun segini, 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 bahwa adik-adik itu harus, kira-kira masuk nggak tuh pidato begitu ke anak kecil? Kan gitu. Jadi ikut dari alam berpikirnya mereka atau kebiasaan mereka, atau mereka ini lagi seperti yang, makanya dari awal selalu kita harus kenali pemain kita sendiri. Pernah ketemu ada motivator yang nggak nyambung dengan sikon pertandingan atau sikon timnya. Misalkan, oke Mas Agus, keluarga kita sudah mendukung segala macam, bla 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 bla, kita harus main penuh harga diri, nggak ada ampun. Tapi timnya belum bayar gaji 3 bulan. Kira-kira mau ngomong apa? Apa yang bisa diperjuangkan? Nggak ada kan? Jadi harus masuk dari sisi lain. Gitu. Nanti lawannya lebih ringan misalkan. Lebih ringan pun kita jangan meninggi. Lawan besok enteng, kita bisa ngatasi. Enggak begitu. Gitu Rian. Kalau saya memotivasi pemain ya sekenaknya aja. Enggak yang harus. Oh yo, bisa. Bisanya semu itu banyak kan. Bisa. Pernah nggak nemuin pemain? Ayo bisa. Pas di lapangan, ya capek. Pernah nggak nemuin? Itu bisanya semu. La falsa confianza itu. Saya pernah tos sama junior saya, sama satu tim gitu. Gua, bisa ya nanti, bisa. Saya langsung pegang palanya. Alah, lo aja kayak gua nggak tahu, lo pura-pura bisa lo. Ntar lo lihat di lapangan pasti lo nggak berani. Ya, itu kan misalkan. Ya gitu-gitu. Itu bisa dirasain. Itu. Ya, pernah lihat film-film nggak? Kayaknya jagoan ini kok tenang sekali ngatasi masalahnya. Karena di sininya berjalan. Mengatasi masalah kan nggak harus dengan kekerasan, tapi memahami, oh, di peta sama dia masalah apa aja, dibaca permainannya apa aja. Nah, kalau pemain kita nggak bisa membaca permainan, bagaimana mengatasi permainan? Jangan-jangan bukan masalah mental, tapi masalahnya beda lagi di sini. Masalahnya mungkin understanding the game-nya yang nggak nyampe, kemampuan kognitifnya yang bermasalah. Jadi banyak faktor, tidak bisa kita bilang, wah mental anak-anak jelek. Dari mana kita bisa nyimpulin mental mereka jelek?
Sementara mereka tidak pernah terlatih mengatasi masalah-masalah, mengatasi tekanan. Gitu. Kalau misalkan saya panik, misalkan saya punya, waktu itu saya pernah ceritakan sama teman-teman bagaimana tipe si IMFC ini punya utang 30 juta. Betul Mas Agus? Bayar lapangan. Kalau saya panik, apa yang harus saya lakuin? Ya, saya berpikir mengatasi masalah. Oh iya, dari sini, dari sini, 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 sini. Kan begitu. Pemain pun demikian mengatasi masalahnya. Nah, kita tinggal sedikit memberikan arahan. Mau kita teriakin kayak gimana pun juga pemain nggak bisa. Gitu soal 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 mental ya. Ini apa tadi dicat keberanian. Defense itu kan sikap. Apa ada hubungannya dengan mental dan sikap? Mental jadi dipastikan sikap. Sama aja dengan bahasan yang tadi. Ada pemain yang sikapnya kelihatan biasa-biasa aja, menipu. Saya katakan nggak bisa defense, tapi pembacaan dia soal pergerakan pemain itu bagus. Itu ada yang begitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman nggak bisa melakukan atau menanyakan hal ini itu terisolir. Mental sendiri, ini sendiri, nggak bisa. Emang teman-teman di tubuh teman-teman itu cuma ada mental? Enggak, aspek kognitif juga ada. Sekarang mungkin nggak? Anak-anak yang nggak pernah dikasih tambah-tambahan matematika dasar, terus tiba-tiba teman-teman ngasih fisika, bisa menjawab nggak kira-kira? Bisa menjawab nggak kira-kira Mas Agus? Nggak pernah dikasih matematika dasar, Tidak, Coach. Nggak bisa. jawab. Apakah teman-teman bisa menyimpulkan itu masalah mental? Jangan-jangan. Tidak. Nah, kejauhan. Terus sebaliknya, misalkan anak 16 tahun nggak tahu tambah-tambahan 2 tambah 3. Apakah itu masalah mental? Kan enggak. Lalu saya kasih lagi misalkan tambah-tambahan ke Mas Agus. Tapi dalam tekanan. Mas Agus 2 tambah 3 tambah 9 tambah 12 tambah 9 tambahnya kali 0 berapa? Oh, Nah, kan beda tekanannya cepat. Yang penting kan 0 tadi. Ya kan? Pertanyaan mudah kadang nggak bisa. Itu mental di situ baru. Lalu dikasih tahu segala. Nah, anak-anak KKS juga sama. Masalahnya bukan mental. Berani mereka. Tapi masalahnya ada yang nggak terbangun dari bawah. Nah, teman-teman harus dibaca lagi yang masalah analisis struktural tentang struktur yang ada dalam tubuh manusia. Kalau emosi dia terlalu tinggi bagaimana? Itu. Ya, itu kalau soal motivasi, soal sikap dalam bertahan juga sama. Sikap dalam bertahan. Mental jelek itu bukan karena sikapnya. Defense kan sikap. Apa hubungannya mental dan sikap? Itu kan juga masalah konsentrasi. Nanti kan ada latihan mengasah konsentrasi. Itu penting dalam defense. Mungkin dia bisa ini, tapi mungkin motoriknya yang jelek. Intinya jangan disangkut pautin ke situ. Intinya adalah mental itu mengatasi tekanan dan bagaimana meresponnya. Intinya itu. Tekanan kan bisa datang dari manipulasi yang kita buat dalam drill atau provokasi yang kita buat dalam drill. Kalau Hector mungkin menyebutnya provokasi, kalau saya mungkin manipulasi. Kita manipulasi drillnya supaya mencapai hal yang tadi. Oh, anak ini belum bisa mengatasi masalah. Mengatasi masalahnya ini faktor apa? Apakah faktor motoriknya, faktor kognitifnya, atau faktor pemahamannya, atau mungkin faktor dia tidak suka sama temannya, atau mungkin faktor lawannya lebih tinggi daripada dia. Itu kan banyak hal. Jadi nggak bisa kita mengambil kesimpulan dari perspektifnya pelatih sendiri. Nah, yang repot dengan metode tradisional adalah semua instruksi itu hadir dari perspektifnya pelatih. Seakan-akan pelatih bisa menjawab semuanya. Padahal yang berhadapan langsung dengan bola, dengan lawan, dan lapangan yang sama adalah pemain.
Itu makanya saya mengajak teman-teman kalau mau ngedrill ya mecahin masalah, bukan dikasih instruksi, bukan pengulangan gerak. Siapa kemarin yang ikut ke Jogja? Mungkin tahu sendiri. Gitu. Belum lagi kalau kita masuk periodisasi, Mas Agus mungkin bisa bakar bukunya yang dari kampus. Gitu ya. Tuh. Siap, Coach. Enggak lah, jangan dibakar. Tetap namanya revolusi itu ada. Makanya ada. Cuma yang relate dengan sepak bola dan futsal, yaitu tahun 80 itu mulai dicetuskan. Itu dulu, tapi jangan saya nggak mau ke sana. Ini dulu masalah mental dulu. Mental dulu. Silakan. Udah belum Rian masalah mental? Mungkin di teman-teman dulu coach, siapa tahu ada yang punya pertanyaan. Silakan. Bani Fadil ada nggak nih? Adi Nagoya ada nggak nih? Ya, bahas. Oh ya, berani, berani. Jangan hanya berani. Berani doang, nabrak doang kita. Harus pinter, harus punya taktik seimbang, harus pinter membaca pemain. Izin Coach, Silakan. gini Coach, terkait TC itu ya, Hah? kira-kira faktor apa sih yang terkait TC Coach? Putus-putus gak kedengeran. Center. Coba Kak, kameranya Dia mati. sinyalnya kurang masuk. Siap Coach. Iya. Terkait TC Coach, TP, itu TC, TC, Training Center. training center. Ya, Ya, terus. ya, Ya, itu kira-kira faktor apa aja sih yang didapat ketika TC yang berbulan-bulan gitu Coach? Soalnya kan udah juga belum pernah megang tim sambil TC gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang belum pernah megang tim sambil TC gitu. Itu aja sih Coach. Mungkin nanti ada hubungannya sama mental juga mungkin. oke. Lagi, Izin tanya, Coach. ya silakan. Nah, artinya ingin tanya terkait pemain-pemain yang jelas, ya, artinya jelas memiliki masalah mental atau mungkin memiliki tingkat kecemasan tinggi. Salah satunya misalkan tadi seperti tadi menggigit kuku atau mungkin dari gestur-gestur tubuh yang lain. Nah itu apakah apa kalau kita misalkan memiliki pemain atau beberapa pemain yang seperti itu kita memberi solusinya atau menyikapinya itu seperti apa, Coach? Oke, Agar mungkin apa itu agar tingkat kecemasannya agak berkurang atau seperti apa arahnya ke situ, Coach? oke. Nah, kalau teman-teman sudah paham ciri-ciri yang tingkat cemasnya tinggi, artinya kan teman-teman sudah bisa mengukur individu pemain. Makanya kan yang saya selalu ingatkan adalah teman-teman harus mampu mengukur bahwa anak yang tingkat cemasnya tinggi boleh nggak dipukul rata dengan anak yang cemasnya nggak tinggi. Tidak. Nah, oke. Berarti kita perlu lakukan treatment tersendiri. Misalkan dia cemasnya karena apa? Misalkan pendekatannya juga bisa berbeda. Atau kita panggil secara personal. Atau kita drill personal untuk mengatasi masalahnya. Itu seperti itu Mas Agus kalau tingkat cemasnya tinggi. Nggak bisa kita paksa harus sama. Nah, yang repot itu kan adalah kalau kita seragamkan. Makanya dasar kita membuat program latihan atau nanti mungkin periodisasinya adalah yang pertama adalah mampu mengukur dulu kemampuan pemain-pemain ini di awal. Nah, bedanya mikrosiklo dengan yang dulu dengan tactical periodization itu adalah salah satunya
Tactical periodisasi ini itu untuk pemain, untuk individu. Tapi kalau yang Sherulo itu untuk tim. Gitu. Jadi naik turunnya itu berbeda-beda. Itu juga tergantung eh, harinya, hari bertandingnya. Makanya itu harus dilihat dengan pertandingan. Termasuk nanti bagaimana di sebelum liga, di sebelum kompetisi, level strength-nya itu, level drill strength-nya itu bisa 2 kali. Tapi kalau dalam pertandingan, masa kompetisi itu cuma 1 kali. Nanti kita bahas, gak bisa sekarang kalau itu. Nah, itu juga terkait dengan TC. TC dengan yang berkepanjangan yang guna ditanya tadi, itu cocok kalau kita pakai Fateyet, pakai Bompa segala macam itu cocok. Kalau olahraganya itu kayak Olimpiade, dimainkan pada masa tertentu. Sepak bola dalam setahun minimal bermain 25 kali pertandingan. Apakah mungkin kita pakai itu persiapannya? Itu dulu yang bikin akhirnya Victor Prade membuat TP, Serulo membuat EM gitu. Itu tahun 87. 88. Kalau untuk Victor Prade dari Universitas Porto. Kalau Serulo dari Madrid, dari Madrid nanti ke Barcelona dia. Itu tahun 87 gitu. Itu dasarnya siapa tadi yang namanya Gunadi itu udah dibahas sebenarnya di sesi sebelumnya. Alasan kenapa nggak bisa kita berbulan-bulan. Terus apa yang didapat dengan berbulan-bulan? Yang ada adalah terjadi penurunan performa ketika mereka bertanding di kompetisi. Beda dengan kalau kita persiapan misalkan untuk angkat besi, gitu ya Mas Agus ya, angkat besi, tanding tanggal berapa? Nggak ada lawannya, yang dia 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 cari adalah maksimal angkatannya misalkan. Nah, itu kan bisa dihitung. Beda dengan sepak bola, minggu ini main, minggu depan main, kadang ada midweek main, belum lagi kepentingan politik misalkan Piala Presiden main, sorry, kan misalkan gitu. Ya itu kan beda, nggak bisa dipukul rata. Saya pernah pon itu persiapan 6 bulan, anti klimaks di ponnya, anti klimaks itu. Ditambah lagi sekarang kalau kita ambil 6 bulan, 6 bulan persiapan, oke? 1 tahun ada 12 bulan. Liga itu berapa bulan? Bagaimana bisa pemain liga itu main di pon? Kan gitu. Apa yang mau dapat? Secara mental nggak ada yang dapat. Nggak ada. Cuma yang didapat tuh lahan basah aja Bu Nadi di sini sebenarnya. Gitu. Nah, makanya cocok kayak misalkan bulu tangkis. Oke, habis persiapan tryout, try in, mungkin ada yang bilang try in, ada tryout kan, percobaan. Tapi kan susah lagi kita men-set up bagaimana tekanan penonton, bagaimana cuacanya, nyocokin lagi semuanya. Itu kan biaya semua, waktu semua yang kebuang. Kalau memang seperti itu, misalkan liga liga internasional selesai bulan berarti April misalkan atau Mei. Terus tiba-tiba Juni Juli mereka ada Piala Dunia. Terus mau persiapan seperti apa mereka? Apa harus mulai dari general endurance lagi? Itu udah nggak terbantahkan kalau soal itu. Lagi AFF. AFF kemarin persiapan berapa bulan? 2 bulan. Hector 2 bulan. Begitu turun sedikit, gym naikin. Turun sedikit, naikin lagi. Jadi dijaga terus di situ. Tinggal sesuai dengan kebutuhan. Saya pengen adaptasi dengan gaya main Thailand, maka saya tryout ke Thailand. Gitu. Jadi kalau kalau saya waktu zaman saya TC 6 bulan itu nggak dapat apa-apa, capek doang, anti klimaks di kompetisinya, anti klimaks itu. Mau dapat apa? Training center kayak gitu, buang-buang duit doang. Kadang gaji pelatih yang dipotong, gitu. Makanan yang dikurangin, ya kan? Alasan pengurus saya kan udah ganti BPKB, ya, dapat lagi kayak gitu. Iya, ini masalahnya saya lagi penasaran sama
apa yang dilakukan tim pelatih sepak bola putri Porprov Kabupaten Subang gitu Pak. Kemarin kan anak-anak bulan Juni akhir itu kan beres turnamen di Bandung tuh. Kemudian dia pulang. Nah, sekarang tuh mereka lagi tesnya sampai September sampai mengganggu sekolahnya juga gitu kan. Kata saya teh apa yang didapat dari 2 bulan gitu. Ya, Sementara ya, eventnya di bulan September. harusnya kan pertanyaannya ke sana, bukan ke saya. Tanya dia apa yang didapat, teori apa yang dipakai, masalahnya ke saya. Gitu. Enggak, maksudnya biar saya punya jawaban gitu Pak. Kalau misalkan secara teoritis, oh seperti itu. Iya. Ya, intinya intinya kan kerjaan, duit, segala macam kebanyakan di sini. Itu. Berarti ke sana. Kayaknya lahan basah itu tadi. Ya iyalah, apalagi. Tapi kan kalau kita pendekkan waktunya, mendingan uang itu dijadikan bonus atau pembinaan yang lain, dialihkan jadi pembinaan. Bahwa untuk menyiapkan atlet tuh misalkan butuh 10.000 jam, oke, butuh 10 tahun. Kalau dia mau kelas dunia tambah 3 tahun, kata orang Kanada kan begitu. Tapi orang Kanada juga bikin risetnya berdasarkan Olimpiade, kan begitu. Ya, jadi nggak bisa. Jadi evolusi gitu. Kalau kita gini, saya tidak menolak yang namanya periodisasi, teori-teori Pateyet segala macam. Nggak nolak. Tapi relate nggak dengan olahraga kita? Itu aja sebenarnya. Kita kan harus terbuka gitu, Mas Agus. Saya waktu awal-awal melatih PON saya kaget. Saya nggak tahu sama sekali periodisasi. Tahu cuma nggak terlalu ini lah. Terus gua mau latihan apa? Gini, kalau persiapannya PON, PON saat itu usianya bebas, oke? Usia bebas. 2012 itu usia bebas. Set, dibikin program. Oke, persiapan umum, general endurance, gini. Lalu ada strength dulu dites, gini. Terus teknik terpisah, taktiknya nanti. Nah dulu, ini olahraganya terbuka. Bagaimana bisa teknik sama taktik terpisah? Ngerti ya maksudnya ya? Teknik sama taktik terpisah tuh gimana? Itu aja udah bisa menggugurkan loh. Ya, yang ada bisa passing, nggak keburu taktiknya nanti salahin. Oh kita belum dapet nih masalah taktik di belakangan segala macam. Nggak bisa. Yang dikatakan passing bagus itu bagus dalam pelaksanaan atau bagus dalam tujuan? Silakan jawab. Bagus dalam pelaksananya atau bagus dalam tujuan? Ayo, Tujuan Pak. keduanya. Ya iya dong. Tekniknya bagus, sampainya bagus kan begitu. Kan tujuan. Kalau tujuan, oke kita tarik satu tujuan menyerang adalah progresi. Dengan satu kali passing kita ada progresi. Berarti tekniknya mengandung unsur taktik. Kan begitu. Terus kalau mau kita pisah tuh gimana? Kalau mau kita pisah tuh gimana coba? Gak bisa. Latihan dulu pakai kon, dribbling pakai kon, zigzag, segala macem, ya kan? Kayak kayak Prapon DKI kemarin, hasil fisiknya malah bahunya kotak semua. Itu aja udah salah cabor. Ini kotak semua dibuat. Gitu. Ya, Pak Manajer, ada Pak Manajer di sini kan? Gitu. Ya, jadi gitu. Saya nggak mau menyalahkan orang yang memilih training center dengan persiapan panjang segala macam. Bagi saya itu buang-buang kalau udah sampai 6 bulan enggak. Tapi kan 6 bulan ini untuk apa sih? Lebih baik uang itu dialokasikan dari setiap fase pembinaan. Itu lebih baik. Bagaimana grassroots dibangun, bagaimana youth dibangun, sehingga saat mereka persiapan mereka nggak butuh waktu panjang gitu. Mendingan duitnya dialokasiin buat pembinaan. Saya dapat cerita dari Hector ini juga. Pemain Spanyol misalkan. Oke, Hasan, Gunadi, Randy, minggu depan kita mulai TC ya. Saya mau main seperti ini. Pakai grup WA kalau teman-teman boleh percaya boleh enggak. Minggu depannya jadi. Karena udah terbangun di sebelumnya. Gue mau main seperti ini ya timnas Spanyol. Ini corner seperti ini seperti ini, defense seperti ini, seperti yang presentasi Agus Kongo.
Ngetik bahwa saya memakai 40 ini adalah pilihan ketiga, bahwa saya pakai 31 dengan pivot palsu, oke? Bahwa saya menggunakan 22 dengan ada isolasi karena saya butuh seperti ini. Pergerakan saya saat positional attack saya membutuhkan cortina. Cortina akan tersambung dengan ini. Saya jelasin semua. Oke, besok kita TC. Selesai. Kita dari nol lagi. Kalian tahu nggak buka badan? Benerin buka badan dulu. Ya kan? Benerin penggunaan central vision dulu. Gunain lagi yang namanya periferal dulu. Bagaimana ekstremitas tubuhnya bergerak. Bagaimana nanti praaksi, aksi, dan pasca aksi. Bagaimana memahami trayektori. Itu udah buang-buang duit TC begitu. Itu harus dibangun dari 6 tahun, titik. Pernah nemuin yang megang tim Sutria deh atau siapa megang tim, aduh harus dibenerin lagi cara nerima bolanya, mau TC model gimana kayak gitu ya. Itu contohnya untuk jadi lari ke sini TC sama itu kan. TC-nya Hector kemarin AFF itu cuma pertama tes, pasti ada tes termasuk kemampuan motor, termasuk ini, termasuk apa pemain yang ada ini cocok nggak dengan apa yang mau saya mainkan. Lawan-lawan sudah diukur semua, dihitung semua, segala macam. Mereka langsung latihan di hari kedua. Hari pertama mereka tes, hari kedua mereka latihan. Dari mana kita mulai kita tahu, karena sudah diukur kemampuan pemainnya. Bahwa dari sini akan jadi sini. Gitu. Makanya yang paling mendasar adalah biasanya yang diukur adalah kemampuan motor itu dulu. Motornya siap enggak? Nantilah kita bahas lebih detail kalau soal itu. Gambarnya ada lah ya. Cuma hari ini kan bahasnya tadi di grup cuma mental, raja kecil sama trikon. Nah, tiba-tiba ada TC. Sebenarnya pertanyaannya Bu Nadi itu bukan masalah TC-nya. Kenapa pelatihnya nggak saya gitu, gitu ya? Bukan, Pak. Oh, Enggak, kira, maksudnya gini. kirain. Bukan. Biasanya kan kalau misalkan stigma di masyarakat tuh tes itu untuk melatih mental sama kekompakan gitu, Pak. Ada hubungannya sama mental gitu. Itu teh Udah apakah jangan emang sama benar saya. gitu? Latihan mental dengan drill yang berat aja udah latihan mental itu. Saya begini karena di tempat tiap hari, bukan di TC-in. Ngerti nggak maksudnya? Teman-teman biasa menghadapi masalah karena lingkungan segala macam, karena hari-harinya, bukan karena TC-nya. Kita TC, tapi drillnya nggak menempel sama yang tadi, bahwa dalam melatih mental ini adalah kemampuan menghadapi masalah dan bagaimana meresponnya. Itu nggak ada dalam TC yang berbulan-bulan, itu juga nothing. Kan begitu? Gak ada drillnya ya santai, pemain bisa santai segala macam, tingkat stresnya nggak kelihatan, oke? Jadi tingkat stres itu diukur, ada namanya apa? RPE. RPE itu pakai skala Borg. Skala Borg itu 1 sampai 10 ada, 1 sampai 20 ada. Nah, nilai drill teman-teman itu akan dikomparasi dengan skala tadi. Bahwa drill Anda ini masuk di level mana tingkat stresnya. Makin merah berarti makin berat. Walaupun cuma dikerjakan dalam 2 menit. Nah, sebelum latihan ada namanya wellness. Diukur juga. Bahwa anak-anak ini siap nggak? Ya, kalau kita kan paling udah bisa ngitung nadi basal aja udah seneng. Nadi basal kamu berapa? Oh, 60, 56. Nggak begitu. Wellness, kesiapan dia sebelum latihan diukur juga. Gitu. Saya ambil contoh. Yang kemarin kan, kalau drillnya nggak pakai lawan, nilainya kecil. Betul? Masih ingat? Kenapa kecil? Karena banyak faktor lain yang nggak dilibatkan. Oke? Faktor kognitif, mecahin masalah kita pakai. Faktor intensitas latihannya kita buat. Kesulitannya kita buat. Masalah apa lagi? Kebersamaannya kita buat. Terus kita mau ngambil apa? Kalau mau kita ngambil dari sistem pengolahan energi, misalkan. Kalau ATP misalkan ada di 4 detik, kita harus bagaimana? Nanti akan terolah lagi, akan berapa? Itu bisa lebih detail seperti itu. Semakin kompleks yang kita ini, semakin berat drillnya. Nanti kita lihat. Angkanya akan keluar
Walaupun itu nggak bisa jadi patokan murni ya, berarti drill saya sangat berat di sini. Itu akhirnya pemain-pemain kita di AFF kemarin tidak ada rasa takut lawan Malaysia, lawan Vietnam, lawan Thailand. Lihat nggak itu? Ada perbedaan nggak sih? Ada rasa takut nggak mereka lawan Thailand? Karena sudah ditempa di latihannya 2 bulan. Kalau soal berani, banyak lagi pemain yang berani di liga. Yang mukul-mukul ya banyak yang berani. Kalau soal mukul, berani banyak. Siapa kemarin yang mukul? Oman mukul, berani. Kenapa nggak main? Siapa lagi? Pandega misalkan berantem. Kenapa nggak Pandega? Ya kan? Teknik bagus. Kenapa nggak Runtuh Boy? Kan tim ini harus yang komplit dibuatnya. Gitu. Kalau kita berdasarkan ini, Runtuh Boy pegang bola kelas. Nggak ada lawan kalau megang bola. Tapi kenapa berani nggak dipanggil? Dasarnya ada. Bahwa pelatih sudah memberikan statement, saya akan menyiapkan tim yang siap menghadapi segala situasi permainan. Runtuh Boy defense-nya jelek. Defense-nya jelek Runtuh Boy. Al-Bagir kenapa dicoret? Kemampuan passing-nya jelek. Pasti teman-teman gemes sendiri kalau lihat dia long pass. Iya atau enggak? Gitu. Tapi kalau kuotanya 17 mungkin Al-Bagir dibawa. Karena berhubung kuotanya 14 ya nggak dibawa. Gitu. Oke? Itu aja untuk malam hari ini berarti ya. Lanjut Pak, lanjut. Apa yang mau dilanjut masa extra time? Ada Yang raja raja Tricon. kecil. Oke, ini ada Bani Fadil berarti. Yang selanjutnya tentang trikon. Ini trikon tuh karang-karang saya aja sebenarnya karena sama-sama pakai kon aja depannya. Kalau 4 kon kan repot nanti kan kon. Kan? Kenapa? Bob. Kenapa pertanyaannya itu? Bani Ya Fadil. coach, mungkin itu pemahaman baru bagi saya gitu ya. Masa? Dan kenapa coach? Masa? Ya pemahaman baru dari saya. Saya baru paham masalah 3 kon itu ya dari gabung di SBF ini. Mungkin coach pernah menjelaskan gitu, tetapi eh, hanya dibayang-bayang aja coach, belum tahu actionnya seperti apa gitu di lapangan. Oke. Saya makanya teman-teman harus paham nih. Saya ambil contoh aja ya langsung ya. Gak usah pakai banyak teori ya. Banyak teori itu repot, banyak teori mana, kayak head mana gitu kan. Contoh konsep. Konsep saya mau menyerang dengan 4-0. Oke, dalam konsep. Saya gambarin aja deh. Malah nggak kebayang nanti. Lagi salah. Gimana ya? Ya coach harus pakai tactical board coach. Nggak tactical board juga, Mas Setuju, Agus. setuju. Tuh, buat konsep tuh, Oh. Mas Agus. Nggak tactical board juga dong. Tuh, mana ya? Bisa-bisa tactical board deh. Gampang aja kalau dikit-dikit tactical board. Ya deh, pakai tactical board deh, biar gampang deh tes. Emang Mantap. saya nggak tegaan kadang cacingan. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Coach, sudah. Oke, saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh ya, biar gampang. Teman-teman pastikan dulu paham setiap definisinya ya. Oke, dalam hal ini saya akan mempresentasikan adalah dalam konsep menyerang dengan 4-0. Itu konsepnya. Sampai sini ada poin? Ada pertanyaan? Kebayang nggak? Saya akan menggunakan 4-0 3-1. Misalnya ada 3-1. Ketika positional attack. Penyerangan saya 3-1. Oke? Jelas nggak nih?
Bani Badil, ini pelan-pelan nih. Direspon saya, kalau nggak direspon saya ngambek nih. Gitu. Jelas coach. Oke. Oke. Sampai sini udah bisa kita buat belum sih? Udah bisa kita buat belum? Belum. Ya belum, orang baru satu kon kan begitu kan? Bahwa 3-1 adalah permainan begini-begini untuk menyerang saya. Nah, dalam 3-1 ini konteksnya konteks apa? Apakah ketika menghadapi lawan lagi tengah lapangan? Apakah 3-1 ini sebagai senjata saya? Dalam konteks senjata saya karena saya punya banyak pemain pivot. Atau 3-1 ini karena saya ditekan. Ini konteksnya nih. Bisa beda-beda. Jadi 3-1 secara konsep seperti apa? Konteksnya bisa beda-beda. Katakanlah teman-teman bicara prinsip. Di bawah prinsip 3-1 itu kayak gimana? Ada lagi namanya subprinsip. Di bawahnya lagi ada sub-subprinsip. Oke, konteksnya 3-1 apa maunya? Apa Mas Agus? Pivot fake. Pivot palsu. Oke, apa lagi? Kalau pivot palsu dong mah gampang. Apa? Ini pivot palsu, udah pasti di pinggir. Apa? 3-1 dengan pivot palsu ketika menghadapi lawan setengah lapangan misalkan. Oke. Iya, coach. Nah, dalam konteksnya seperti itu. Ada apa aja nih? Nih, kita udah masuk dalam konteks nih. Konteksnya lagi begini. Kita perkecil lagi di part yang mana? Part dari sini ke sininya, part dari sini ke sininya, part 1 orangnya, part 3 orangnya, atau udah 4-nya. Ini kan gabungan semua. Mau lebih spesifik lagi boleh. Oh, ini boleh nggak jadi partnya? Mana ya? Ini gampang. Nih. Nah, antara flank sama ini partnya bukan? Iya. Ini juga partnya bukan? Ini partnya bukan? Nah, yang mau jadiin konten yang mana? Walaupun kita bicara tadi konsep penyerangan dengan 3-1 dengan pivot palsu, konteksnya adalah kita mau bermain seperti ini karena keperluan dengan misalkan konteksnya penyerangan setengah lapangan. Oke, 3-1 menyerang dengan setengah lapangan, saya pakai pivot palsu. Maka konten mana yang mau kita bangun? Apakah konten yang di sininya, atau konten yang di sininya, atau konten yang sininya? Oke, satu. Oke, sama. Saya mau bikin apa ini baru masuk? Ya tolong yang baru masuk mic-nya nih. Kadang saya nggak bisa model keganggu kayak gitu. Ya. Misalkan saya ambil contoh apa Mas Agus mau apa? Saya hapus dulu. Misalkan kita mau Paralela coach. Hah? Apa? Paralela. Gak ada yang lebih susah gitu loh. Paralel yang gampang gitu. Secara umum dulu jangan terlalu ke situ. Itu kan hanya bagian. Paralela itu ada di mana sih? Paralela itu ada di opsi small group taktik. Harus tahu dulu posisinya. Jangan loncat-loncat gitu. Paralela itu harus bagaimana ngerjainnya. Kenapa dibutuhkan paralela? Paralela itu ada di part mana sih? Itu dulu harus tahu secara umum. Makanya pelatih itu di awal harus mampu mengenal dulu olahraganya. Momennya, setiap fasenya, siklusnya. Itu dulu.
Jadi jangan tiba-tiba loncat ke paralela, itu akhirnya kusut benangnya. Gampang aja saya jelasin, tapi nggak akan ngerti nanti di mana ada paralelanya. Misalkan yang gampang dulu, konsepnya misalkan adalah bagaimana kita mau bermain ball possession, misalkan. Yang gampang dulu, yang general dulu belajarnya, jangan langsung ke paralela, gitu. Kalau atau positional attack atau ball possession itu kita perlu apa sih? Dalam konteks apa nih ball possessionnya? Apakah kita mau ball possession untuk mengulur waktu atau menciptakan progresi dan cetak gol? Itu udah beda tuh konteksnya. Baru kita buat kontennya. Oh, saya pengen ada progresi. Berarti kontennya bagaimana ball possession menciptakan progresi. Lagi, dalam konsep apa? Misalkan kita mau meningkatkan pengambilan keputusan. Konteksnya di mana? Dalam hal apa? Dalam bertahan, dalam menyerang, dalam GK inkorporasi, dalam kick in, dalam corner. Oh, dalam apa? Baru dibuat kontennya. Atau kita turun lagi, di area yang mana, butuh apa, baru kita buat. Sebenarnya sesimpel itu konsep, makanya kita harus kuasai semua. Konsep, konteks, konten. Konten itu ya drill latihannya. Gitu. Saya mau pakai paralela di 31 saya, karena saya sudah belajar yang lain. Oke, paralela dalam 31, misalkan. Di area mana? Oke. Misalkan paralela biasa terjadi di sini. Premis taktiknya apa? Yang mau diambil apanya? Nah, itu harus tahu, baru jadi konten. Tapi paralela ini terkait sebagai merupakan bagian dari opsi small group taktik. Yang mana ini harus tidak boleh lepas ketika masuk ke grup taktik. Yang namanya taktik individual harus terasimilasi. Nggak boleh ditinggal. Nah, permasalahan di Indonesia ketika bicara grup taktik, taktik individualnya dihilangin. Bahwa ketika kita bicara grup taktik, bahkan sampai kolektif taktik, yang namanya faktor taktik individual nggak boleh dilepas. Nah, itulah yang disebut fragmentasi. Menggabungkan, tercapailah sistem, tercapailah taktik tim. Itu. Nah, kalau kita cuma bicara model, akhirnya ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Gitu. Makanya yang harus dilihat adalah kadang matanya pemain yang kita lihat. Gitu. Kenapa dia ambil begini? Posisi kaki lemahnya yang kita lihat. Hal seperti itu. Kalau padahal cuma model, buat apa juga pusing-pusing. Itu yang dikatakan Zego. Pelatih-pelatih baru pasti akan mikirin paralela dulu. Sedangkan Zego bilang, biarkan dia membaca permainan terlebih dahulu. Dia akan tentukan kemana dia memutuskan. Tuh, contohnya kayak gitu. Kata Zego, kreator 4-0. Tuh. Ya, itu dalam konferensi bersama Jesus Velasco dan juga Venancio Lopez, dia bilang begitu. Sebagai kreator 4-0. Pelatih-pelatih baru langsung bicaranya paralela diagonal. Betul, paralela dan diagonal itu bagian dari 4-0 juga harus ada. Sama seperti 4-0, konsep 4-0 itu adalah bagaimana ruang yang tengah ini selalu terbuka atau angkornya tertarik. Nah, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya, baru kita bicara modelnya. Kalau kita nggak tahu dasar-dasarnya, tiba-tiba bicara modelnya, percuma kita membahas trikon. Trikon ini kita adalah kemampuan untuk memappingnya dulu. Gitu. Paham ya? Sampai sini Mas Agus paham nggak? Paham, Coach. Keren Mas Agus kalau paham. Gini mungkin sharing ya, Coach. Artinya yang sering kita jumpai itu kan pelatih-pelatih itu kan konten dulu, Coach. Ya, konten. Ya, artinya mereka konteksnya mungkin juga itu tepat atau tidak, kita tidak, tapi yang didahulukan kontennya dulu. Ya. Kontennya dulu, lepas itu sesuai kebutuhan dengan pemainnya, dengan timnya atau tidak. Tapi biasanya
kontennya dulu, bukan konsep dan konteks. Seperti itu mungkin. Ya, silakan yang punya pandangan lain. Model, seakan-akan dengan model latihan itu akan tercapai, padahal model itu belum tentu cocok dengan pemain kita. Saya misalkan kayak kemarin itu saya membutuhkan yang namanya blocking. Blocking itu ada di opsi small group taktik, berarti sudah melibatkan 2 pemain. Oke, tapi faktor-faktor individunya itu yang saya amati supaya berjalan yang namanya grup taktiknya. Nah, dalam konteks ini, grup taktik ini di area mana sih? Mungkin nggak? Dan untuk mencapai yang namanya semua grup taktik, katakanlah ada paralela tadi atau dengan 2 leader saya buatnya, mungkin nggak sih dibikin dalam area 20 meter lebarnya? Kan enggak. Biasa terjadi di paralela ini berapa meter sih? Terus setengah lapangan ke depan atau dari full dari 40 meter ke belakang? Kan tergantung sikonnya. Bisa juga paralela itu digunakan di area 6 meter ke depan. Saat kapan? Saat di pressure misalkan. Kan gitu. Tapi kan kalau kalau ini beda. Makanya harus paham dulu kenapa dibutuhkan paralela. Paralela di kelompok mana? Oh, paralela ini kerjaan dua orang. Sama kayak kita latihan backdoor. Backdoor ini bukan individu. Backdoor ini masuk taktik kolektif. Grup, sorry. Yang passing sama yang nerima bola, ya harus tahu. Berarti udah kerja 2 orang. Oke, backdoor di samping dengan backdoor dengan pivot ini berbeda. Nah, kalau backdoor dengan pivot itu kan bisa langsung. Berarti ada progresi ke depan. Terus bisa nggak, memungkinkan nggak kalau kita backdoor sebagai pivot kita backdoor, tapi ada keterlibatan flank? Bisa-bisa aja, tapi lebih kompleks. Ketimbang seorang angkor langsung ke depan, atau seorang flank langsung ke depan. Oke, nanti kita akan ketemu masalah lagi. Bagaimana membuat sistem yang kita buat tadi dalam konteksnya Bani Fadil, dalam konteksnya lawan pressure-nya tinggi. Buat lagi kontennya. Ngerti sampai sini? Itu. Jangan terpaku sama drill paralela dalam macam. Jangan begitu, pahami dulu. Oh, saya belum paham ini, saya cari lagi, belajarin lagi. Bahwa paralela itu pengerjaannya pemain kita harus di depan. Ini udah sering lah ya kalau bahas ini. Mas Agus mungkin bisa jelasin. Misalnya saya mau paralela, mungkin nggak? Kadang gini, mana sih? Oke. Mungkin nggak saya paralela di sini, di area sini? Mungkin nggak? Enggak, Kenapa? Kenapa? karena tekanannya rendah, coach. Enggak, karena ya oke, ya kalau dari sini ke kanan. Dari yang hitamnya dulu. Yang hitamnya dulu dong. Ada pivot kan di sini kan? Lainnya satu satu line, satu line. Ya, gini deh misalkan. Nah, kalau kita mau paralela misalkan, tas, misalnya yang gampang begini. Kita mau paralela ini lawan begini. Kan ketarik dulu kan? Ini kan konsep yang dasar. Bola berjalan lawan datang, maka ada ruang yang terbuka. Oke, sekarang saya seperti ini. Misalkan, oke lawannya ini deh, sorry. Lawannya ini. Kalau lawan depan saya, bisa paralel nggak? Nih, lawan depan. Merah di depan saya, apakah ini bisa 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 paralel lah? Apakah si Agus ini bisa paralel? Bisa coach dengan backdoor coach. Backdoor. Backdoor itu nggak seperti ini. Ini nggak ada backdoor. Nggak bisa Gerak coach. tipu, gerak tipu. Iya, jadi bisa main. Backdoor itu lain. Tuh. Nggak bisa, coach. Ya, nggak bisa kan? Ini kan salah satu pertimbangan, premis taktik. Kalau saya mau paralela seperti apa? Kenapa saya bilang jangan bicara paralela? Karena bisa banyak kemungkinan terjadi di sini nih. Banyak hal. Kalau kita langsung mengajarkan paralela, dia paralela. Padahal, balik lagi pada inti permainan adalah 1v1. Nggak taunya di sini bermasalah. Terus kita sudah memasukin unsur grup taktiknya. Kira-kira masuk nggak?
Saya ulang. Teman-teman dalam latihan memikirkan paralelanya, misalkan. Oke. Tapi teman-teman tidak paham yang lebih mendasar sebelum terjadi paralela. Oke. Bahwa pertimbangan saya bergerak, si Agus ini bergerak, ini ada nggak kaitan dengan pemain yang pegang bola dan tekanan kepada yang megang bola? Ada. 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 Nah, itu diajarin. Jadi prinsip-prinsipnya. Jadi konteks-konteksnya, dalam konteks apa nih, seperti apa nih. Baru dibuat kontennya nanti. Oh, rupanya kecepatan saya berpengaruh ya. Kecepatan si Agus ini, nomor 5 ini berpengaruh. Terpengaruh dari tekanan yang ada di sini. Terpengaruh juga dari apa? Dari kontrolnya. Terpengaruh juga dari apa? Dari ancaman defender ini. Boleh nggak Agus ini berlari kencang, tapi nggak nyambung dengan si kondisi? Nggak jadi, Coach. Nggak jadi. Nggak bisa. Kan begitu. Makanya ini yang saya maksud. Ketika teman-teman berbicara grup 2 orang, tapi teman-teman nggak membayangkan ini, nggak mengajarkan ini secara individu, baik ini dengan bola, ya, ini dengan bola, ini tanpa bola nggak diajarin, ya nggak akan ketemu. Makanya saya bilang tadi, ketika teman-teman mau menjadikan ini sebagai grup taktik, faktor-faktor individunya harus terasimilasi. Jelas sampai sini? Termasuk bagaimana melibatkan ini. Termasuk bagaimana mengembangkan kaitannya. Kalau saya bikin 2 orang di sini, antara Agus sama siapa sini yang enakan? Azwar deh. Kasih bonus Azwar. Orang pare-pare itu Azwar namanya. Ya, Azwar nomor 2 kan. Kebetulan kidal kan Bang Azwar ini kan. Nah, sama nih. Saat kita mau bangun ini 1v1 sudah mengerti, ini tanpa bola mengerti. Lalu bagaimana orang ketiganya? Bagaimana orang keempatnya? Maka saya bilang, teman-teman harus tahu sambungan apa kalau saya melakukan paralela. Individu sudah tahu, ya, individu, ini individunya. Lalu kita mau masuk grup yang mana? Grup 2 misalkan. Terus grup 3-nya. Oke, kalau saya masuk ke sini, si Agus ini masuk ke sini. Kalau memang benar-benar kebuka, boleh nggak paralela? Boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh. Ya, lihat secara individu. Dia paralela dasarnya karena ada ruang, karena melihat tekanan di sini, karena melihat lawan. Oke. Kalau misalkan lawannya ikut secara bersamaan, maka paralela bisa terhubung dengan apa? Stress and delay. Maka bisa terhubung dengan apa? Melebar dan kedalaman. Itu sebabnya melebar dan kedalaman masuk dalam taktik tim. Kalau sudah orang ketiga dan keempat bergerak, itu yang disebut mobilitas. Makanya mobilitas itu harus melibatkan pemain ketiga dan keempat. Tapi dasar orang ketiga, orang keempat, orang kedua, orang pertama adalah kemampuan taktik individual, bukan modelnya. Logis? Logis. Itu. Sama kalau saya bikin Cortina di sini, maka akan ada pengembangannya. Apa pengembangannya? Oh, dengan 3 inline misalkan. Terus bisa juga apa pengembangannya kalau saya bermain melebar seperti ini. Saya bermain melebar, oh saya bisa kaitkan dengan yang namanya inverse parabolika. Oke. Kalau saya melibatkan inverse parabolika, saya terima bola di sini, berarti saya bisa menggunakan yang namanya corte por delante atau motong. Kalau saya pakai motong di sini, berarti ada orang ketiga lagi yang kita bisa buat namanya three and linear atau three in line. Nah, kalau sudah melewati lawan, berarti syaratnya ada apa lagi dalam finishing? Dalam tujuan mencetak gol ada namanya perubahan kecepatan. Maka saya attack the space dengan kecepatan. Saya menyiapkan tubuh saya. Sebelumnya harus apa?
harus punya pandangan, kesiapan tubuh, orientasi badan sebagai bagian dari taktik individual sesuai dengan lateralidad. Maka saya bentuk sudutnya karena saya dapat 18 derajat, saya bisa pukul di sini, ada penambahan kecepatan, ada segundo palu atau second post atau tiang kedua, maka dia bisa eksekusi. Makanya perubahan kecepatan dan second post atau segundo palu itu ada dalam tujuan menyerang, mencetak gol. Ditambah lagi posisi akhir ini harus ada satu orang lagi seperti ini untuk antisipasi di counter. Itu contoh struktur seperti itu. Bukan model seakan-akan bisa disuruh, enggak, semua tergantung sikon. Kalau setiap individu memahami pertimbangan-pertimbangan yang terjadi, maka dia akan cepat mengambil keputusan dan juga solusi yang tepat dalam setiap segala situasi. Makanya balik lagi ke sifat dan karakteristik olahraga futsal, bahwa taktik individual adalah fundament, teknik sifatnya sangat adaptif. Ya ini yang tadi adaptif, tergantung sikonnya. Kalau udah seperti itu sifatnya, kenapa kita latihan dengan mengulang-ulang mekanik? Betapa cerdasnya kita kalau mengulang-ulang mekanik, dan rambut makin lama makin beruban, buang-buang waktu. Apalagi disuruh terus, kamu harus begini, kamu harus begini, ini, gini. Nggak bisa, mereka bukan robot. Kalau anak-anak dikasih latihan seperti robot, lupakan yang namanya latihan. Nggak cocok dengan sifat olahraganya. Gitu. Merdeka. Merdeka. Iya, merdeka dalam belajar. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu caranya. Ya, Mudah dan menyenangkan. dipelajarin dulu yang namanya konsep. Saya konsep apa ya? Saya mau menyerang 3-0. 3-0, 3-1. 3-1 saya suka dengan misalkan game model saya misalkan dengan Cortina. Cortina ini pekerjaannya untuk 2 orang. Oke, saya bisa aja latihan Cortina dulu. Lalu Cortina ini akan link up-nya atau terhubungnya dengan apa ya? Dengan 3 in line misalkan yang gampang. Nah, bisa juga tersambung dengan apa ya? Dengan melebar misalkan. Bisa melebar. Disambung semua tuh jadi. Gampang, nggak usah rumit-rumit main. Yang penting adalah kenapa kita perlu melebar dan kedalaman? Siapa bisa jawab? Ayo, itu dulu. Tanya sekarang. Ini ya, berarti masalah-masalah ini teman-teman harus kuat secara teori. Kenapa main futsal atau main bola itu prinsip yang harus dipegang salah satunya adalah melebar dan kedalaman dalam menyerang. Ya, silakan. Kenapa? Coba lihat di permainan AMFC kenapa diperlukan itu. Itu akan ketemu jawabannya. Jangan cuma taunya. Wah, kita perlu melebar, tapi nggak tahu. Jangan kan? Lebar kedalaman. Ini pernah saya ucapin loh Mas Agus. Mungkin pada lupa, Rizal lupa. Segala macam. Untuk menciptakan ruang, Pak. Ruang-ruang apaan? Ruang-ruang cinta. Ruang bermain. Paling mudah Ruang langsung kelamaan. Kalian lupa semua berarti. Enggak, Coach. Hah? Ingat. Apaan? Biar mungkin yang lain dulu, Coach. Saya nanti biar yang lain dulu coba. Lagu ente Gus. Ya elah. Ya artinya agak nanti lah, biar memberikan kesempatan. Ayo, kenapa diperlukan melebar dan kedalaman? Nah, ini pertanyaan kenapa ini penting kadang. Gitu. Untuk merenggangkan pertahanan, Prof. Merenggangkan pertahanan, apalagi? Apalagi ayo. Ada lagi. Nggak ada. Ya udah Mas Agus tuh jawab deh. Kelamaan dah Mas Agus, cepetan dah. Saya coach. Ya, Itu jawab yang dah. lain dulu, Coach. Kenapa? Melebar itu biasanya diciptakan ketika pada saat menyerang agar terciptanya jalan passing atau ruang pada saat menyerang. Ketika kedalaman itu digunakan pada saat tim itu bertahan untuk mempersempit jalan passing lawan
agar tidak tercipta serangan coach yang berbahaya. Mana Mas Agus? Jadi rumit kalau kayak gitu jawabannya. Tapi jangan dibuat rumit, makanya kita pahami dulu kenapa perlu lebar sama kedalaman. Jadi kita pelatih itu harus mampu menyederhanakan. Itu. Dava coach. Apa? Ya, Dava jelas. Kalau dari Dava mungkin lebih banyak variasi serangannya mungkin tuh. Kenapa ke variasi? Orang dasar kok. Variasi kan bisa dibuat nggak tanpa harus kedalaman dan enggak. Mas Agus itu jawab dulu Mas Agus dah. Yang lain dah, boleh mau nyoba-nyoba, boleh uji Yang nyali. lain dulu coach. Boleh uji nyali ya. Apa? Yang modal nekat boleh, asal goblek boleh. Namanya kita belajar kan, keluarinnya dulu. Kan gitu. Ya, silakan. Nggak apa-apa nyoba jawab. Tapi jawaban yang rumit kan kedengeran nanti. Nggak apa-apa. Kita kan belajar semua. Silakan, yang lain. Kenapa ada melebar? Nih ya. Oke, bentar. Kenapa ada melebar dan kedalaman? Ini kedalaman lah. Dia tahu prinsip-prinsip dasarnya. Main model-model. Ini kan kedalaman nih. Itu kenapa ada melebar? Gitu. Kedalaman kan nggak harus di pinggir. Boleh di sini. Yang penting kedalaman ada manjangnya. Kepanjangan deh boleh nggak usah kedalaman. Kedalaman melebar. Kenapa menyerang mutu itu? Itu aja. Silakan. Mas Agus, jawab coba. Ben tahu jawabannya. Izin coach, jawab. Sudah Pak, nih coach. ya jawab. Oke. Karena melebar dan kedalaman itu adalah cara paling mudah untuk melanjutkan permainan. Gus, kelas ente Gus. Itu cara paling mudah menciptakan kontinuitas permainan sehingga bisa selalu memainkan bola. Nggak bisa keluarin, nggak bisa lebarin. Itu paling gampang gitu loh. Bani Fadil, jangan dibuat rumit. Teori-teori yang mudah ini gitu loh. Ya, nggak bisa nih. Ya udah, lebarin. Nih, tak berdalam lagi, tak nggak bisa keluarin. Kan IMFC begitu. Nah, kaitannya sekarang saya kembangin pertanyaannya. Kalau udah setuju dengan jawaban Mas Agus, kan begini cara kita elaborasi nih, membangun cakep gak sembarang ya. Sekarang kaitannya apa dengan penyerangan Mas Agus? Dari fase penyerangan kaitannya apa? Dalam konteks apa nanti kita bisa ketemu ini? Silakan. Di fase penyerangan dulu deh. Apa ketemunya? Di fase penyerangan. Positional attack. Oke, kalau lawan ketemu positional defense. Oke? Jelas ya? Jelas. Itu saya masukin satu orang Agus di luar. Bisa. Ini siapa baru masuk bisa bisa gas bisa. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Tadi apa pertanyaan Mas Agus? Saya lupa malah. Tadi setelah melanjutkan permainan lalu masuk ke fase tadi coach. Ya, fase apa? Jadi dalam build up selain ada opening up, ada namanya development. Oke, opening up, permulaan, development dan finalisasi. Dalam development dibagi dua. Yang pertama itu adalah bagaimana terjadi ya namanya elaborasi, melebar. Ya, yang kedua ada namanya progresi ke depan. Jadi kalaupun pemain itu melebar, jangan disalahin juga. Ya, dalam development ada dua.
progresi dan elaborasi. Progresi itu progresi yang depan, elaborasi itu yang ke samping. Itu kaitannya nanti. Jadi selalu dalam taktik tim ya seperti itu. Sekarang saya balik. Kalau kita mau menjadikan itu baik, faktor apa aja sih? Kalau kita mau menjadikan yang namanya melebar dan kedalaman ini baik, faktor apa aja sebelumnya yang harus dibangun? Oke. Contoh, ini Mas Agus, passing ke sini, terus mau melebar. Yang harus dipunyain pemain ini apa kira-kira? Kan gitu. Pandangan coach, Kan visual. visual, berarti kan faktor penunjang taktik individual, Ya, kan gitu. Ya, Apalagi posisi badan. badan, itu pasti. Nah, yang sering lewat di kita adalah ini karena papannya papan seperti ini, hanya agak susah. Teman-teman juga harus lebih jeli dalam melihat mata pemain, sikap pemain dalam waktu yang cepat. Itu yang capek jadi pelatih itu di situ. Makanya nggak boleh duduk. Contoh gini ya, ini kita bicara pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Dengar, dengar. Berarti belum pelan. Benar. Berarti belum pelan. Teman-teman bayangin, kalau ini bola berjalan, teman-teman harus mampu melihat pemain yang nggak pegang bola, bukan yang pegang bola dalam melatih. Matanya juga dilihat. Itu yang berat. Ngerti sampai sini? Ngerti nggak? Oke, selanjutnya teman-teman harus bisa membagi 3 yang namanya praaksi, aksi, pasca aksi. Saat bola berjalan, anggap ini deh, ini aja Agus di sini. Biar gampang ya Mas Agus, pakai contohnya Agus aja ya. Siap, siap coach. Oke, saat bola berjalan, si Agus ini ngapain aja sebelum terima bola? Yang selanjutnya bolanya ini seperti apa lajunya? Yang selanjutnya tekanan lawan seperti apa? Itu dipertimbangkan dalam praaksi sehingga nanti si Agus akan menyiapkan tubuhnya dan akan memutuskan aksi apa yang akan saya ambil. Nah, terkadang pemain melakukan aksi itu setelah terima bola. Baru dipikirin dia mau aksi apa. Itu terlambat kalau itu. Nah, kadang juga ada pelatih yang nyalain. Lu gimana sih ke sono? Dia nggak ngelihat faktor tadi. Praaksinya nggak dilihat. Jadi teman-teman harus lihat ini. Nah, sebelum bola berjalan ini, si Agus ini mempertimbangkan banyak hal nggak? Makanya dalam kontrol itu tidak boleh 100% lihat bola. Harus lihat sekitar. Kalau intensitasnya tinggi, itu jadi pertimbangan kita dalam praaksi tadi. Lawan makin deket nih, maka Agus akan terancam. Praaksinya apa nih? Saya punya kemampuan kaki kanan. Kelebihan saya seperti ini. Maka dengan apa yang ketangkap di sini, jalur passingnya, kecepatan bolanya, tekanannya, maka praaksi saya karena kaki kanan saya di sini, oke, saya memutuskan ke sini. Lalu pasca aksinya kita pertimbangkan adalah karena kelanjutannya dari permainan saya bisa seperti ini. Itu pasca aksinya, saya bisa meninggalkan lawan. Nah, itu ada pada sentuhan pertama dalam kontrol orientado. Bahwa dalam sentuhan pertama ketika kontrol ini saya sudah punya tujuan. Banyak nggak pelatih bilang begitu? Kalian harus sudah bisa melihat sebelum terima bola. Cuma sebatas itu kata-katanya, tapi pecahannya nggak tahu. Ya nggak? Bahwa harus yang dilakukan sama Agus ini apa sebelum terima bola. Oke, praaksi, aksi, pasca aksi. Itu poin lagi tuh hari ini. Padahal nggak ada bahasan ini hari ini. Fuck lah. Oke. Apalagi? Kalau nggak ada, kita sudahi. Wabillahi taufik. Silakan Mas Agus atau yang lain yang mau tanya. Jangan dibuat rumit, siapa Bani Fadil dan yang lain-lain, dibuat sederhana. Jadi gini, kalau kita di level 1 dalam dunia belajar, kita baru bisa menghafal,
menulis segala macam, itu masih lower level bawah, masih mengulang kata-kata yang sama. Makanya saya waktu Mas Agus membaca itu saya pasti tegur di awal, Mas Agus textbook masih membaca yang sama, itu masih lower. Kalau sudah di level ini mereka harus sampai pada critical thinking, udah bisa berkreasi. Makanya saya dengan definisi apapun saya nggak ada masalah, yang penting adalah substansinya nyampe. Nah teman-teman juga begitu, mau pakai definisi apapun, pakai bahasa Riau kayak mau bahasa Bekasi kayak, nah pokoknya nyampe pesannya. Nah di Indonesia ini kadang yang penting istilahnya kelihatan rumit, gila nyampe yang sederhana kagak bisa lah, orang dan tapisan gitu loh ya. Jadi bukan istilahnya. Nah itu yang menjadi kunci juaranya Tino di Porprov kemarin. Nggak usah rumit-rumit Tino, buat yang gampang tapi strukturnya jelas. Anjay. Jadi teman-teman nanti ditraktir makan tapi online sama Tino karena juara Porprov. Bonusnya 5M katanya. Melu macan mulia marahi mumet, 5M tuh. Ya, silakan. Ya Bang Azwar ya, harus mampu menyederhanakan. Gitu, mengenal pengalaman lalu berkreasi. Kalau masih membaca, masih mengulang teks yang sama, ya latihan kayak gini bisa latihan. Latihan saya memahami hal-hal yang kita pelajari. Ini saya nggak pakai contekan apapun. Gitu Mas Agus. Mas Agus masih nyontek tadi tuh. Curang dia. Contekan di sekolahan dia. Enggak, Coach. Enggak. Gitu. Ya, beda kan kalau jawaban yang selalu lihat tulisan sampai kita udah mengembangkan itu udah beda. Apalagi kita di pertandingan yang sangat cepat waktunya. Itu kalau soal 3 kon, lalu soal apa namanya mental, si Adi Nagoya nggak ada, nggak usah dibahas berarti. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Mas Agus mungkin atau yang lain mau Sutria ada pertanyaan yang gampang-gampang, kita ini suka kelongkap jauh tapi yang kecil-kecilnya kelewat. Bisa juga misalkan ya maaf misalkan gini, apa sih konsep itu apa sih, bagaimana kita mengonsep, oh konteks itu konteksnya seperti apa sih, lalu kontennya harus kayak gimana. Definisi-definisi itu harus jadi bekal kita juga. Nggak bisa kita main ngedrill-ngedrill aja, ngopi drill. Misalkan kalau kita paham tadi, ini lo ngedrill begini, kita balik pertanyaannya Bani Fadil. Lo ngedrill begini konteksnya apa? Gitu. Itu bisa dibalik kan. Dalam keperluan apa nih ngedrill begini gitu misalkan. Kenapa lo bikin konten kayak gini? Gitu. Akhirnya kita bisa menolak sebuah konten karena konteksnya nggak jelas. Apalagi prinsip-prinsipnya nggak tercapai, nggak ada di dalamnya. Banyak kan orang ngedrill ya, padahal ini konteksnya apa dulu. Cara melewati lawan, ya belum tentu bisa begitu juga cara melewati lawan aja. Silakan, ada lagi pertanyaannya, Bang Azwar atau yang lain? Masalah mental tadi sudah, ya, ya. Kalau mau ngelatih mental ya itulah kayak Gunadi tuh backgroundnya Manchester United tuh ngelatih mental. Terkait mental, apakah kecerdasan berpengaruh besar terhadap mental? Bisa iya. Faktor kognitif juga ngaruh terhadap mental itu. Makanya ya maaf biasanya yang kognitifnya kurang, lebih ke emosi keluarnya. Tapi kita ngedrillnya juga kebanyakan emosi, gimana kognitifnya mau terbangun? Kan gitu Pak Red. Ya, itu juga saya pikirkan. Itu muncul kalau kita nggak kognitifnya nggak terasa, kira-kira emosi nggak? Pernah nggak teman-teman melihat orang berkendara itu mengedepankan emosinya ketimbang kognitifnya? Pernah nggak? Kan padahal lewat sini aja bisa, kenapa gua harus ngebut? Misalkan begitu. Di depan sudah kelihatan lampu merah. Kenapa kita ngebut? Kenapa kita ngelakson segala macam padahal depan sudah merah? Contoh gitu. Menjelang lampu merah itu ya.
Bisa terjadi masalah mental itu, bisa ke situ. Ngaruh kan definisi tadi. Kalau dia nggak mampu mengatasi masalah, maka efeknya akan kacau. Keributan lah terjadi, sikut-sikutan lah terjadi. Kalau orang kognitifnya bagus, main sikutnya pintar. Ngerti ya bedanya? Main sikutnya pintar. Gitu. Divingnya juga pintar. Kayak nomor 17 kemarin divingnya tuh gitu. Kes. Ya, jangan kayak Tino, Surabaya, wani tok mau kemana? Kalau wani tok itu bisa membuat negara ini maju gitu misalkan. Buktiin, coba. Nggak bisa. Kalau kita perang tanpa ahli strategi juga nggak bisa. Kan gitu. Ya, jadi akan berdampak. Makanya harus seimbang. Makanya kita lebih lebih memilih drill dengan metode modern, pemecahan masalah, pencarian solusi. Kita memanipulasi pelatih, kita memanipulasi untuk bisa memanipulasi untuk bisa mendesain ada 6 variabel. Tapi sebelum bisa mendesain kita harus tahu dasar pemikirannya sebuah drill. Dasar pemikiran sebuah drill akan lengkap kalau kita memahami teori-teori dan konsep yang ada. Sama seperti tadi, jangan ujung-ujung langsung paralela, dipahami dulu Bani, apa aja ruang lingkupnya. Itu yang membuat kita jadi kusut kalau semua dicampur aduk. Paralela padahal hanya sebagian kecil di sini. Gitu, akhirnya yang ke sini jadi runyan. Ngerti ya? Mas Agus ngerti ya? Rizal ngerti ya? Yang membuat runyam kan itu. Akhirnya begitu timnas gagal misalkan. Wah, masalah mental tuh. Ah, itu Sintayong begitu tuh. Oh, si ini begitu. Nggak kelar-kelar perdebatan ini. Karena yang ngomong nggak sampai pada faktor masalahnya. Jadi drill latihan itu juga akan mengantarkan kita atau menunjukkan kita identitas seorang pelatih. Drill latihan kita itu jelas karena terkait dengan dasar berpikirnya seorang pelatih, filosofinya seorang pelatih itu. Jadi kalau drill itu bukan cuma bagaimana melatih paralela, gampang, tapi kan poinnya nggak nyampe. Paralela ini ada gabungan di mana sih? Di breakdown lagi, paralela ini ada di sini, di opsi small group taktik. Opsi small group taktik itu dibagi 4. Jebret, teorinya tahun 98, jebret, oleh Anton Garcia, jebret, dari Granada, jebret, temennya Jesus Candelas, jebret, Jesus Candelas pernah ngelatih di Iran, jebret, mati gak lo? Hah? Jangan main paralela-paralela aja, kan gitu. Paralela ini bisa terjadi di area segini. Cara pertimbangan atau premis taktik terjadinya paralela adalah dengan gerakan seperti ini sehingga endingnya seperti ini. Sementara bagaimana muncul pemain paralela di kanan sementara kakinya kaki kiri. Nah, muncul lagi masalah dan masalah ini adalah masalah lateralidad, masalah kaki dominan. Bagaimana ini ada dimulai dari usia 6 tahun. Tuh. Walaupun 6 tahun nggak bicara paralela, tapi dirangsangnya dari umur 6 tahun. Bahkan 8 tahun lah, nggak usah 6 tahun. 6 tahun kecilan, 8 tahun. Berarti ada dong drill yang bagaimana mewajibkan sebuah area menggunakan kaki non-dominannya. Contohnya begitu dalam ngedrill, supaya bisa tercapai ke sana. Jadi pemain kidal akan tetap bisa menyelesaikan paralela di sebelah kanan. Gitu. Pertimbangan kecepatan aja juga ada. Kalau lawannya begini, berarti kecepatan saya berkurang. Lawannya terbuka, berarti saya harus nambah kecepatan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini itu masuk dalam taktik individual. Makanya kita tanya pada anak-anak dengan model bertanya. Tapi di TikTok saya dimarahin. Banyak tanya loh, gitu. Kan susah. Bagaimana kita mau tahu pemain paham, interpretasi pemain kita tahu kalau kita nggak bertanya? Emang kita paranormal? Kan begitu. Ini gara-gara Mas Agus nih, gara-gara Riza jadi ada kelasin mau bareng. Saya udah mau bubarin nih kelas. Ya lah.
Ya kan? Interpretasi. Makanya pola dasar persepsi dimulai dari 6 tahun. Misalkan dengan pertanyaan, terus kita juga harus masuk dari alam berpikir dia. Misalkan Bani Fadil umur 6 tahun. Anak 6 tahun sekarang lagi model apa sih? Sukanya apa sih? Oh iya, Valeria Cappuccina, tung 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 sahur. Dan gitu kan? Oh lagi tung 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 sahur ya. Kalau kamu di YouTube sukanya siapa? Oh aku sukanya Peppa Pig. Kalau Peppa Pig kalau lagi bergerak dia kemana ya arahnya? Kenapa dia begitu ya? Nah, pertanyaan seperti itu misalkan untuk anak 6 tahun. Masuk dari dunia dia. Kalau dia misalkan sukanya Marvel. Kamu sukanya siapa? Superman misalkan. Superman. Kenapa kamu milih Superman? Itu. Kalau Superman melangkahnya bagaimana ya? Oh nggak bisa dia pakai sayap. Senang dulu dibuat senang dulu. Harus masuk ke dunianya, alam berpikirnya. Itu yang saya agak berat. Berpura-pura seperti itu saya nggak bisa. Itu agak berat saya kalau ngelatih anak kecil itu. Bunda gimana kabarnya? Alah, nah, gitu nggak bisa tuh. Itu stafnya Pai yang bisa tuh gitu. Halo Bunda, selamat pagi Bunda. Oh ya sini sini sini. Itu nggak bisa. Itu guru-guru grassroots tuh gitu. Ya, makanya harus ada spesialisnya. Tadi eh, Dava, kamu ngerasain apa saat kamu bergerak ke sana dengan bola? Terus kamu ngerasain apa? Terus ditanya. Itu pola yang harus dibangun sehingga dia merasakan yang dia lakuin, dia tahu alasan yang dia lakuin, ngerti ya. Sementara kalau kita jadikan definisi taktik individual adalah setiap aksi yang mengandung motif, sama nggak dengan itu, caranya yang beda. Kalau Dava bisa menjawab, berarti secara sadar dia lagi dibangun taktik individualnya, lagi dibangun perihal kognitifnya, lagi dibangun masalah persepsi dan pengambilan keputusannya. Jadi nggak ada lagi Dava akan bilang, oh nggak bisa coach, saya waktu di coach Riza saya diajarin begini. Itu kan kata pelatih, bukan kata Dava. Pernah nemuin pemain begitu? Saya enggak coach, saya dulu dilatihnya begini. Itu kan disuruh, instruksi. Padahal Dava sudah merasakan sendiri bahwa ketika membawa bola yang saya rasain adalah seperti ini. Begitu Dava melewati lawan, saya menambah kecepatan. Kenapa Dava menambah kecepatan? Karena lawannya butuh waktu untuk balik badan, coach. Benar juga Dava. Gitu. Artinya secara sadar dia melakukan sesuatu. Aksinya mengandung motif. Pertanyaannya adalah, setiap aksi mengandung motif, apakah hanya untuk di sepak bola atau di futsal? Tidak, dalam kehidupan sehari-hari, guys. Anjay. Makanya sepak bola itu bisa membentuk karakter. Sebenarnya bisa membentuk pribadi. Makanya sebenarnya main bola, main futsal itu adalah belajar. Di Indonesia, lu pilih sekolah apa belajar? Lu pilih sekolah apa main bola? Susah. Sebenarnya bisa nyambung. Sebenarnya, setuju nggak? Nah, gitu. Lo main bola apa sekolah? Udah gak usah sekolah, main bola aja lo. Gitu kan, jadi susah nanti. Jelas ya? Jadi dengan cerita tadi itu sudah bisa mendefinisikan yang namanya taktik individual. Bahwa setiap aksi saya bergerak ke sana, saya sudah lihat semua. Kenapa kenapa Dava? Kenapa Dava geraknya ke kanan tadi? Iya coach, karena aku tadi ngelihat ada lawan di sana, makanya Dava ke kanan, gitu misalkan. Dia punya alasan, berarti penggunaan central vision ada. Mm-mm. Terus Dava kenapa tadi tiba-tiba belok ke kanan? Iya tadi aku melihat sedikit ada warna hitam di sana, berarti periferal. Mm-mm. Kenapa bergeraknya begini? Nah, kalau kita sering menggunakan kaki lemah, maka periferalnya akan lebih terasa. Bisa kebayang nggak masa gue? Ya, gitu. Nantilah itu bahasa itu. Kalau kaki lemahnya biasa, periferalnya akan lebih terasa. Itu. Cobain aja sendiri. Coba latih kaki lemahnya, periferalnya akan lebih terasa. Itu kata saya, nggak tahu kata yang lain. Gitu. Ya, itu contoh gampang ketika kita udah tahu teorinya, Bani Wadil dan yang lain, kita olah menjadi sesuatu yang kreatif. Padahal pesannya sama. Kan kita nggak mungkin
Dari cerita Marvel tadi, dari cerita alasan tadi Dava bergerak, Dava anak 8 tahun nih sob. Kita tanya, Dava, kamu harus punya taktik individual. Taktik individual adalah bagaimana setiap aksi mengandung motif. Anak 8 tahun mana ngerti begituan. Itu ngaruh terhadap itu. Tapi yang dilakukan Dava tadi dengan dia menjawab, aku bergerak ke sini ini, atau kita lagi briefing tim. Tadi kenapa saat kita lagi begini, kok hasilnya begini ya? Kalau kamu ngelihat masa umur 8 tahun Mas Agus kan nggak seru kan? Kalau ngeliat si Agus tadi bergerak ini, kira-kira kamu kesulitan nggak kayak gitu? Iya sulit. Kenapa? Karena menurut aku Agus geraknya salah. Geraknya Agus ini mengajak lawan untuk datang ke aku. Aku kan lagi pegang bola. Jadi menyulitkan. Jadi sebaiknya Agus ini gimana? Nah itu udah tuh digali terus. Model-model begitu. Cuma di TikTok akan dijawab banyak tanya lo. Nah itu kan udah hasil-hasil didikan kita lama. Udah lo ikutin aja ya. Gue senior lo nih. Udah jangan banyak tanya lu. Itu terekam sampai sekarang di kita. Ah, iya Pak. Siap. Siap salah. Ya itu kan. Kalau udah ngomong izin, izin Pak Sutria, mohon arahan. Wah, udah birokrat banget tuh Pak yang begitu tuh. Mohon arahan. Ya. Udah, mau benar mau salah pokoknya siap salah. Tuh. Sejak kecil. Aja kecil nanti. Itu. Ya. Seru sekali. Apalagi yang mau dibahas? Udah 2 jam saya ngomong. Nanti ke depan baru ada topiknya nanti. Saya belum sempat kemarin masih banyak kerjaan. Ya ini malam dulu. Sebenarnya kalian ini nungguin extra time-nya sebenarnya nih. Bahaya kalau ini. Bagus. Ini nih bahaya. Ya jadi kemarin ketemu ketemu ya udah ya nggak ada pertanyaan ya. Rekamannya saya matiin kalau ini.